Kita akan masuk pada bagian yang kedua ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan diagnostik. Nah, kira-kira apa sih pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan diagnostik yang tepat untuk pasien yang dicurigai menderita TBC paru? Yang pertama adalah dengan ronsen toraks. Nah, ronsen toraks ini atau X-ray toraks ini atau CT scan toraks, yaitu untuk melihat adanya indikasi pasien ini TBC apa bukan, yaitu bisa dilihat bagian yang berwarna putih biasanya disebut sebagai lesi atau kerusakan pada jaringan yang muncul karena infeksi. Jadi semakin besar bagian warna putih pada hasil ronsen toraks itu, semakin besar kerusakan yang terjadi karena infeksi bakteri TBC di paru-paru. Yang berikutnya adalah bisa dilakukan dengan pemeriksaan Mantoux test ya, atau tes Mantoux, atau biasanya disebut sebagai tes kulit. Nah, ini dilakukan dengan menyuntikkan cairan PPD sebanyak 0,5 ml di intradermal, artinya di bawah kulit. Setelah itu dibiarkan selama 48 sampai 72 jam. Setelah itu dilihat indurasinya seperti bagaimana, atau benjolannya atau pengerasannya seperti bagaimana. Jika setelah 72 jam ternyata hasil benjolannya atau pengerasannya itu lebih dari 10 mm, maka pasien ini kemungkinan besar hasil tes Mantoux-nya positif. Jadi interpretasinya berdasarkan ukuran dari indurasinya tersebut. Tetapi saat dilakukan tes Mantoux ini, pasien benar-benar harus diedukasi. Edukasinya apa? Pastikan pasien tidak menyentuh daerah hasil injeksi intradermal ini, atau pasien tidak menggaruk-garuk bagian yang sudah disuntikan. Karena apa? Karena bisa menghasilkan hasil yang bias. Ini indurasinya karena memang hasilnya positif, atau indurasinya karena hasil pasien menggaruk-garuk di daerah hasil injeksi intradermal tersebut, gitu ya. Dan harus dipastikan juga saat melakukan injeksi intradermal dipastikan bebas dari jaringan parut, sehingga hasilnya lebih tidak bias ya. Yang berikutnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan IGRA atau interferon gamma release assays. Ini dilakukan dengan pemeriksaan sampel darah. Yang terakhir adalah bisa dilakukan dengan pemeriksaan sputum BTA dan juga TCM ya. Sputum BTA ini apa? Jadi dilakukan pemeriksaan sputum ya, bakteri tahan asam atau basil tahan asam. Yang diceknya adalah sputum, sehingga untuk saat melakukan pemeriksaan BTA, perawat perlu mengedukasi pasien dengan tepat. Nah, untuk pemeriksaan BTA ini apa yang diedukasi? Yang diedukasi adalah pengambilan sampel sputum, bukan pengambilan sampel saliva atau air liur ya, sehingga hasilnya bisa tepat. Jangan sampai ternyata pasien ini BTA-nya positif karena yang diceknya adalah air liur, sehingga hasilnya bisa bias, tidak terdeteksi kuman TBC-nya. Nah, untuk tes BTA sendiri dilakukan sewaktu pagi sewaktu. Ya, artinya dilakukan selama 3 sampel, yaitu sewaktu artinya kapan saja dia boleh ambil sampel darah. Yang berikutnya adalah saat pagi hari saat dia bangun, dan yang terakhir adalah sewaktu kapan saja. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya untuk membandingkan ya, supaya hasilnya lebih sensitif. Yang berikutnya adalah tes TCM. Tes TCM ini apa? Yaitu tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler ini yang dicek adalah sputum juga, tapi dilakukan 2 kali, sewaktu sama pagi. Jadinya sebagai pembanding saja. Terus gimana? Yang lebih sensitif yang mana? Antara sputum BTA dan TCM. Yang lebih sensitif itu adalah yang TCM. Kenapa yang TCM? Karena TCM ini yang dipakai adalah mesin, dan yang dicek adalah asam nukleatnya, yaitu bagian dari si tubuh bakterinya. Jadi kalau misalkan ketika kelihatan, misalkan ya, kalau misalkan kita mau cek manusia ya, kalau misalkan ada kelihatan giginya, dia langsung bisa membaca, oh ini gigi dari manusia. Jadinya lebih sensitif hasilnya, lebih pasti TCM dibandingkan BTA, walaupun sama-sama dicek adalah si sputum gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan BTA yang dicek adalah kumannya ya, dan dicek menggunakan subjektivitas dari manusia.
ya. Bedanya BTA sewaktu, pagi sewaktu, ya. Kalau TCM sewaktu dan juga pagi saja, tapi yang lebih sensitif adalah TCM dan hasilnya lebih cepat. Cuman sejam 2 jam hasilnya sudah bisa keluar. Namun TCM ini hanya bisa dilakukan untuk laboratorium yang sudah bersertifikasi, ya.
Oke, silakan dikerjakan latihan soal ini. Nah, untuk tindakan-tindakan yang tadi itu dilakukan berdasarkan kondisi dari pasien, ada indikasi apa tidak. Oke, yang berikutnya adalah pengobatan TBC, yaitu pengobatan TBC dibagi menjadi dua, pengobatan lini pertama dan juga pengobatan lanjutan atau pengobatan lini kedua. Nah, untuk pengobatan lini pertama atau pengobatan inisial, yaitu dengan diberikan 4-5 macam obat anti TBC per hari, ya tujuannya untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah, obat lini pertama ini apa saja? Yang pertama adalah pirasinamid, isoniazid, rifampicin dan etambutol dengan ada tambahan namanya streptomycin. Tapi untuk sekarang streptomycin sudah jarang digunakan. Jadi yang digunakan untuk lini pertama ini adalah pirasinamid, isoniazid, rifampicin dan juga etambutol. Nah, apa efek sampingnya? Yang pertama, pirasinamid efek sampingnya itu adalah ruam kulit dan hepotoksik, ya. Jadi ini bermasalah dengan gangguan hati. Yang berikutnya adalah isoniazid, berhubungan dengan kebas, neuropati perifer, nyeri sendi. Yang berikutnya adalah streptomycin, berhubungan dengan gangguan pendengaran. Rifampicin biasanya berhubungan dengan hematuri atau urinnya berwarna merah, bercampur darah. Yang berikutnya adalah etambutol, bisa membuat gangguan penglihatan. Untuk tahap lanjutannya, yaitu hanya diberikan 2 macam obat per hari atau secara intermiten dengan tujuan untuk menghilangkan bakteri yang sisa dari hasil sterilisasi pada pengobatan lini pertama. Nah, untuk lini kedua sendiri ada banyak sekali obatnya, ada amikacin, pirasinamid, ya, ada juga ciprofloxacin dan levofloxacin dan seterusnya. Jadi ada lini pertama, ya, dan ada lini kedua. Nah, diberikan selama berapa lama? Untuk lini pertama biasanya 6 bulan, ya. Setelah itu dievaluasi lagi, perlu mendapatkan lini lanjut apa tidak. Untuk lini selanjutnya adalah 3 bulan. Nah, untuk pemberian obat ini tergantung dari kondisi pasien dan organnya di bagian mana. Seperti demikian, di paru atau di ekstra paru. Nah, kita lihat lagi untuk lini pertama sendiri biasanya dikasih kan tujuan pengobatan TB itu kan 6 bulan. Biasanya lini pertama dikasih pada fase awal tergantung kondisi pasien selama 2 bulan untuk lini pertama, ya. Selanjutnya untuk fase lanjutannya selama 4 bulan, ya. Diberikan obat yang berwarna kuning. Kalau misalnya kita di rumah sakit ada obat merah dan juga obat kuning, ya. Obat kuning itu isinya adalah INH dan rifampicin, ya. Selama 4 bulan sisanya. Nah, untuk pemberian obat TBC sendiri ini berdasarkan kondisi pasien dan berdasarkan efek samping dari obat tersebut. Ada yang obatnya sudah dalam bentuk paketan, ya, sudah ada kandungan rifampicin, isoniazid, pirasinamid dan etambutol, tapi ada bentuknya yang pisahan, ya, tergantung kalau misalnya pasien ada resistensi, ya, atau ada efek samping dari obat, berarti kasih yang pisahan. Nanti akan dikolaborasikan dengan dokter tergantung dengan si resistensi obat dan juga efek samping dari pengobatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan lihat dari tujuan pengobatan TBC sendiri. Yang pertama adalah untuk menyembuhkan dan mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas dari pasien itu sendiri. Yang kedua untuk mencegah kematian akibat dari TB aktif dan komplikasi, ya, atau efek lanjutan dari masalah TBC ini sendiri. Yang berikutnya adalah mencegah terjadinya kekambuhan TB. Yang berikutnya adalah mengurangi penularan TB kepada orang lain, ya, karena kita tahu sendiri TBC ini menular, ya, bisa ditularkan melalui udara, saat batuk, saat bicara, ya. Yang berikutnya adalah mencegah perkembangbiakan dan penularan resistensi dari obat itu sendiri. Nah, untuk prinsip pengobatannya, pengobatan TBC sendiri diberikan dalam bentuk panduan OAT yang tepat yang mengandung minimal 4 macam obat tadi yang lini pertama untuk mencegah terjadinya resistensi. Jadinya untuk pasien dengan masalah TB sendiri, benar-benar pasien harus rutin minum obat setiap harinya. Bahkan pemerintah sekarang sudah mencanangkan namanya DOTS, ya. Jadinya diobservasi ketat pasiennya dengan orang-orang untuk memastikan pasien ini minum obat. Karena kita tahu sendiri supaya orang ini bisa sembuh, hasilnya bisa baik dan tidak menularkan ke orang lain, ya. Yang berikutnya adalah diberikan dalam dosis yang tepat. Nah, dosis yang tepat ini akan diatur
oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan keluhan pasien, sesuai dengan lokasi di mana si MTB ini menyerang sistemnya. Yang berikutnya adalah diminum secara teratur dan diawasi secara langsung oleh pengawas pengenalan obat atau PMO. Ini merupakan program dari pemerintah juga sampai selesai masa pengobatannya. Oleh karena itu, pasien-pasien dengan TBC ini sendiri perlu pengawasan dan dukungan keluarga yang baik. Karena apa? Karena pada umumnya secara klinis ya, secara gangguan klinis biasanya minum obat 1 bulan itu pasien sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, dan sudah merasa tidak sakit lagi karena gejalanya sudah hilang. Tapi secara teori ya, secara nyatanya ya, kuman ini memang tidak menimbulkan gejala karena dia masuk dalam TBC laten ya. Jadi artinya kuman ini belum benar-benar mati, tapi istilahnya dia cuma tidur saja ya. Ya satu saat ketika sistem tubuh kita lemah ya dia bisa kambuh lagi. Nah, ini yang apa ya, yang kurang menjadi sesuatu hal yang peka buat pasien dan keluarga. Merasa sudah sembuh padahal seharusnya harus diminum sampai tuntas. Harus dipastikan kuman ini sudah benar-benar mati gitu. Sehingga mencegah terjadinya kekambuhan TB atau bisa menyebabkan yang tadi MDR TB, multi drug resistant dari obat tersebut. Yang berikutnya adalah pengobatan ini diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi ya, dari tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Ya, jadi benar-benar harus diminum secara rutin setiap hari dengan tepat dosisnya dan benar-benar harus dikontrol. Jangan merasa diri sudah sembuh ya, padahal kuman ini masih ada gitu. Karena tujuannya, prinsipnya supaya pasien ini sembuh dan tidak menularkan ke orang lain. Ya kalau misalkan tidak sembuh dan menularkan ke orang lain ya infeksi ini nggak akan pernah bisa habis dihentikan gitu ya. Jadi pentingnya edukasi kepada keluarga, kepada pasien untuk patuh terhadap pengobatan yang akan dijalankan cukup lama. Oke, silakan dikerjakan latihan soal ini.